Baik, Om Swastiastu, kembali lagi dengan Bapak di mata pelajaran akuntansi keuangan. Baik, kali ini Bapak akan memberikan materi tentang penjualan konsinyasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu KD dan tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Yang pertama adalah menganalisis penjualan konsinyasi, kemudian melakukan pencatatan penjualan konsinyasi, indeks. Kemudian indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian penjualan konsinyasi, menganalisis hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi, mengidentifikasi pencatatan penjualan konsinyasi, dan melakukan pencatatan penjualan konsinyasi bagi komisioner dan pengamanat. Jadi tujuan pembelajarannya nanti setelah Bapak berikan contoh dan berikan latihan, kalian mampu menjelaskan apa itu konsinyasi, kemudian menganalisis hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi, kemudian melakukan pencatatan penjualan konsinyasi dan melakukan pencatatan penjualan konsinyasi bagi komisioner dan pengamanan. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, pernahkah kalian melihat berbagai merek barang dagang di sebuah toko? Baik, di sini Bapak contohkan toko furniture, ada yang mereknya Olympic dan lain sebagainya. Kemudian kalau di toko HP ada mereknya Samsung, Oppo, kemudian Vivo dan lain sebagainya. Kalau barang elektronik itu ada Sharp, LG, Panasonic dan lain sebagainya. Terus kemudian di distro baju-baju kan biasanya ada dengan merek Nike, Adidas atau yang lainnya. Pasti kalian pernah melihat berbagai merek pada satu pusat perbelanjaan atau satu toko. Nah, materi kita kali ini adalah berkaitan dengan hal itu, yaitu penjualan konsinyasi. Jadi, konsinyasi ini adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Jadi perjanjian konsinyasi ini berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi contoh tadi adalah bagian dari contoh penjualan konsinyasi, di mana ada satu perusahaan yang mempunyai produk menitipkan barangnya ke toko-toko untuk dijual. Selain perusahaan tersebut menjual tersendiri, mereka juga menitipkan barangnya ke toko-toko untuk dijual demi mendapatkan keuntungan. Jadi itu yang disebut dengan penjualan konsinyasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam konsinyasi siapa saja sih? Yang pertama adalah pengamanat atau konsinyor, yaitu pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. Jadi yang punya barang itu namanya pengamanat. Pengamanat akan tetap mencatat barang yang dititipkannya sebagai persediaan selama barang tersebut dititipkan dan belum terjual atau menunggu laporan dari komisioner. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan komisioner atau konsinyi. Jadi pihak yang menerima titipan barang. Jadi kalau konsinyor itu yang menitipkan barang, konsinyi itu atau komisioner itu adalah yang menerima titipan. Atau dengan kata lain seperti contoh yang tadi, bahwa perusahaan itu yang punya barang itu sebagai pengamanat, kemudian toko-toko yang menjual barang dari perusahaan tersebut sebagai komisioner. Baik pengamanat maupun komisioner mendapat keuntungan dengan adanya konsinyasi ini. Jadi bagi pengamanat itu adalah melalui konsinyasi secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai sarana produknya, promosi produknya, dan menaikkan omset penjualan serta memperluas daerah pemasarannya. Kemudian bagi konsinyi atau yang mendapat titipan barang, bila berhasil menjual barang
konsinyasinya selain mendapat modal juga dapat nanti keuntungan. Jadi komisioner tidak perlu menambah modal untuk membeli persediaan barang dagang, sudah diberikan oleh pengamanat untuk menjual barangnya. Dan resiko kerugiannya tidak terlalu tinggi karena itu namanya barang titipan, kalau misalnya tidak laku ya dikembalikan lagi. Jadi itu salah satu keuntungan daripada komisioner. Baik, dalam pencatatan penjualan konsinyasi yang dipakai oleh pengamanat maupun komisioner ada dua metode, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Dalam metode laba terpisah ini, laba atau rugi dari penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba rugi penjualan biasa atau penjualan lainnya. Jadi, kemudian yang kedua, metode laba tidak terpisah. Nah, ini kebalikannya dari metode laba terpisah. Jadi kalau metode laba tidak terpisah, dalam metode ini laba atau rugi dari penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba rugi penjualan biasa. Jadi dalam artian di akhir periode perusahaan nanti tidak dapat mengetahui berapa laba penjualan. Jadi dalam hal ini perusahaan tidak mengetahui berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi terakhir dan berapa laba atau rugi yang diperoleh oleh penjualan biasa lainnya. Jadi tidak diketahui mana penjualan konsinyasi laba ruginya, mana penjualan biasa laba ruginya kalau menggunakan metode laba tidak terpisah. Baik, kita lanjutkan ke pencatatan akuntansi oleh pengamanat dengan metode laba terpisah. Jadi dengan metode laba terpisah bagi pengamanat, yang akan didebit adalah akun barang konsinyasi untuk mencatat harga pokok barang yang dikirim, dan semua beban pengirimannya akan dikredit untuk mencatat harga pokok barang yang akan dijual dan beban penjualannya. Jadi transaksi yang berhubungan dengan konsinyasi akan dicatat, yaitu pada saat pengiriman barang konsinyasi akan dicatat didebit dengan akun barang konsinyasi keluar. Sementara yang dikredit adalah akun pengiriman barang konsinyasi sebesar harga pokok yang dikirimkan. Kemudian kedua, biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi, baik yang terjadi pada pengamanat maupun yang terjadi di komisioner. Jadi yang akan didebit adalah akun barang konsinyasi keluar dan yang dikredit adalah akun yang terkait. Kemudian hasil penjualan barang konsinyasi berdasarkan perhitungan penjualan dari komisioner akan dicatat di sebelah kredit dengan akun penjualan konsinyasi. Sedangkan tagihan pada komisioner akan dicatat sebagai piutang dagang jika belum dibayar dan akan dicatat sebagai kas jika telah dibayar. Apabila ada beban yang diperhitungkan, nanti akan dicatat sebagai akun barang konsinyasi keluar. Jadi untuk lebih lengkapnya kita lihat di contoh. Bisa dilihat contohnya, PT Saturnus menjual barang elektronik melalui komisioner toko Badola. Jadi di sini yang akan melakukan pencatatan adalah PT Saturnus atau yang sebagai pengamanat atau sebagai pemilik barang. Dalam hal ini PT Saturnus sebagai pengamanat dan memberikan perjanjian yaitu komisi 20% dari penjualan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si komisioner dalam hal ini toko Badola akan ditanggung oleh PT Saturnus. Nah, transaksinya bisa dilihat 3 Maret pengiriman 30 unit kulkas LG selaku konsinyasi kepada toko Badola. Harga jual tiap unit 4.500.000, sedangkan harga pokok tiap unit adalah 3 juta. Nah, jurnal di tanggal 3 Maret itu adalah barang konsinyasi keluar
dicatat di sebelah debit, pengiriman barang konsinyasi dicatat di sebelah kredit. Jadi seperti penjelasan tadi, transaksi sehubungan dengan konsinyasi kalau oleh pengamanat dengan metode laba terpisah, kita bisa lihat bahwa saat pengiriman barang, konsinyasi akan dicatat pada debit dengan akun barang konsinyasi keluar dan dikredit dengan akun pengiriman barang konsinyasi sebesar harga pokok yang dikirimkan. Nah, yang dicatat oleh PT Saturnus adalah demikian, tanggal 3 Maret akan dicatat sebagai barang konsinyasi keluar di debit sebesar 90 juta. Kenapa 90 juta? Karena harga pokoknya kan 3 juta. 3 juta kali 30 unit kulkas yang dikirim, maka total barang yang dikirim ke konsinyasi adalah yang dicatatkan harga pokoknya. Jadi adalah sejumlah nominal 90 juta. Kemudian kita lanjut ke tanggal 4. Membayar biaya pengiriman 900.000. Nah, pencatatannya dicatat sebagai barang konsinyasi keluar di debit, kas di kredit. Ini sama seperti penjelasan tadi, bahwa biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi, baik yang terjadi pada pengamanat maupun komisioner, akan dicatat di debit dengan akun barang konsinyasi keluar dan di kredit dengan akun yang terkait. Karena sudah bayar, ya kas yang keluar ya. Jadi yang di debit itu tetap barang konsinyasi keluar. Dan terakhir tanggal 30 Maret, penerimaan laporan perhitungan penjualan dari toko Badola untuk 10 unit penjualan kulkas LG. Jadi tanggal 30 Maret ini diterima laporan penjualan dari toko Badola, yaitu sebesar 10 unit dikali 4.500.000, karena yang diberikan harga kepada toko Badola dari PT Saturnus adalah 4.500.000. Jadi hasil penjualan dari toko Badola ada 45 juta. Yang masuk ke jurnal bukan 45 juta, melainkan dikurangi dulu dengan biaya pengiriman, karena biaya-biaya yang terkait seperti penjelasan di awal, biaya-biaya yang terkait dengan barang konsinyasi, baik itu yang terjadi di toko Saturnus maupun toko Badola, PT Saturnus maupun toko Badola, itu ditanggung oleh PT Saturnus. Jadi walaupun kemarin dibayar biaya pengirimannya oleh toko Badola, namun terakhir PT Saturnus akan tetap mengganti biaya tersebut. Maka dari itu hasil penjualan ini dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan serta komisi penjualan yang diberikan PT Saturnus ke toko Badola, yaitu 20% dikali 45 juta sehingga mendapatkan 9 juta. Jadi total pengurangan hasil penjualan ini adalah 9.900.000. 45 juta dikurangi 9.900.000, maka total tagihan kepada toko Badola adalah 35.100.000. Jadi jurnalnya di kas akan masuk sebesar 35.100.000. Di debit juga adalah barang konsinyasi keluar seperti penjelasan di awal. Beban apa saja yang berkaitan dengan barang konsinyasi akan dicatat dengan akun barang konsinyasi keluar sebesar 9.900.000. Ini adalah sudah termasuk dengan biaya pengiriman dan komisi penjualan, itu dijadikan satu sehingga jumlahnya 9.900.000. Sedangkan yang dikredit adalah penjualan konsinyasi sebesar 45 juta. Ini sesuai dengan penjelasan di awal tadi, yaitu hasil penjualan barang konsinyasi berdasarkan perhitungan penjualan dari komisioner akan dicatat di sebelah kredit dengan akun penjualan konsinyasi. Ini sesuai dengan penjelasan di awal bahwa hasil penjualan barang konsinyasi berdasarkan perhitungan penjualan dari komisioner akan dicatat di sebelah kredit dengan akun penjualan konsinyasi. Sedangkan tagihan pada komisioner akan dicatat sebagai piutang dagang jika belum dibayar atau sebagai kas jika telah dibayar. Apabila
ada beban-beban yang diperhitungkan, maka dicatat sebagai barang konsinyasi keluar. Jadi seperti itu untuk jurnalnya, untuk metode terpisah, untuk pengamanat atau untuk yang memberi atau yang pemilik barangnya. Kemudian untuk perhitungan penjualan konsinyasinya yang terkait perhitungan laba rugi, karena terpisah berarti laba ruginya diperhitungkan lain ya. Jadi hasil penjualan konsinyasi kan 45 juta tadi sudah. Kemudian harga pokok barang konsinyasi yang terjual yaitu kan 10 kali 3 juta, harga pokoknya kan 3 juta, jadi 30 juta. Kemudian biaya-biaya yang dibebankan atau yang keluar terkait dengan barang konsinyasi yang terjual adalah yaitu komisi 9 juta didapat dari 20% dikali 45 juta, dan biaya pengiriman 900.000, sehingga total pengurangnya adalah 39 juta 900 total yang dikeluarkan, sehingga pengamanat atau dalam hal ini PT Saturnus mendapat laba penjualan sebesar 5.100.000. Jadi penjurnalannya adalah sebagai berikut. HPP didebat sebesar 30 juta, beban penjualan konsinyasi sebesar 9.900.000 dan barang konsinyasi keluar sebesar 39.900.000. Itu untuk jurnal pengamanat. Labanya dapat 5.100.000. Jadi itu untuk pencatatan pengamanat yang metode laba terpisah. Kita lanjutkan ke metode laba tidak terpisah, masih di pengamanat. Baik, kita lanjut ke pencatatan akuntansi oleh pengamanat dengan metode laba terpisah. Jadi karena pencatatan tidak dipisahkan dengan penjualan biasa atau penjualan lainnya, maka tidak ada perbedaan dalam membuat jurnal. Jadi hampir sama dengan perusahaan dagang. Jadi pendapatan dan biaya dari penjualan konsinyasi akan dicatat seperti pendapatan dan biaya yang diperoleh dari penjualan biasa atau penjualan lainnya. Jadi kalau menggunakan metode laba tidak terpisah, pengamanat akan membuat jurnal pada saat mengeluarkan biaya pengiriman ke komisioner, menerima laporan konsinyasi dan menerima uang dari komisioner. Jadi apabila mengeluarkan biaya, menerima laporan konsinyasi dan menerima uang dari komisioner, barulah akan dicatat oleh pengamanat. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Contohnya masih sama seperti tadi. Nah, tanggal 3 Maret pada saat pengiriman unit kulkas ke komisioner atau ke penjual, jadi kan ini dicatat oleh PT Saturnus atau pengamanat. Pada saat PT Saturnus mengirimkan barangnya ke komisioner, kalau menggunakan metode laba tidak terpisah, maka pada tanggal 3 Maret atau pada saat pengiriman tidak dijurnal. Dan di jurnalnya tanggal 4 karena biaya pengiriman, maka dijurnal oleh PT Saturnus. Seperti penjelasan di awal, yaitu bahwa pengamanat akan membuat jurnal saat mengeluarkan biaya pengiriman. Nah, tanggal 4 ini kan mengeluarkan biaya pengiriman, jadi oleh pengamanat dicatat sebagai biaya pengiriman dan kas karena langsung dibayar. Kemudian tanggal 30 juga dicatat sebagai tetap penjualannya seperti tadi, perhitungannya dikurangi oleh biaya pengiriman atau kalau ada biaya lain dikurangi oleh biaya lain juga, plus dikurangi oleh komisi penjualan. Jadi komisinya ini yang mendapatkan adalah Tuku Badola atas kesepakatan dari PT Saturnus dan Tuku Badola. Jadi jurnalnya akan seperti ini, kas di debit karena sudah dibayar ya 35.100.000,
biaya pengiriman ya masuk biaya pengiriman, bukan seperti tadi ada namanya barang konsinyasi keluar. Ini akan dicatat biasa karena menggunakan metode laba tidak terpisah. Biaya pengiriman 900.000, biaya komisi 9 juta, sehingga penjualan konsinyasi adalah 45 juta. Jadi seperti itu jurnalnya kalau dengan metode laba tidak terpisah. Baik, kita lanjutkan sekarang ke pencatatan akuntansi oleh komisioner atau konsinyi. Seperti tadi, sama dengan kalau pencatatan komisioner ini dengan dua metode juga, ada metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Kita awali dulu dengan metode laba terpisah. Jadi, kalau pada komisioner, metode laba terpisah ini pencatatan barang titipan, komisioner akan membuat satu akun untuk menampung seluruh transaksi barang konsinyasi tersebut. Namanya adalah konsinyasi masuk. Nama akunnya konsinyasi masuk. Jadi nanti seluruh transaksi yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi akan dicatat sebagai akun konsinyasi masuk. Nah, komisioner hanya akan membuat jurnal pada saat menjual barang konsinyasi, kemudian mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, dan mencatat pendapatan komisi dan pengiriman uang ke pengamanan. Jadi itu saja yang akan dicatat. Nah, kemudian sebelum melaporkan ke pengamanan, komisioner juga menghitung pendapatan komisi yang nanti akan dilaporkan ke pengamanan. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan laporan konsinyasi adalah sebagai berikut, yaitu komisioner atau yang dititipkan barang hanya mengirim laporan konsinyasi saja ke pengamanan, sedangkan uangnya bisa dikirim beberapa waktu kemudian. Jadi maka dari itu nanti akan muncul utang pengamanat, jadi tidak langsung dibayar ya, kan biasa seperti itu, dicek terlebih dahulu baru dibayar. Kemudian komisioner bisa langsung mengirim laporan konsinyasi beserta uang ke pengamanan. Jadi selain bisa dicatat sebagai utang, bisa juga langsung dibayar ke pengamanan. Jadi ada dua kemungkinan ya, ada yang bisa dicatat sebagai utang terlebih dahulu untuk nanti dibayar kemudian, ada yang langsung dibayar. Baik, kita langsung ke contoh soal untuk komisioner dengan metode laba terpisah. Jadi soalnya Teguh Gialo sebagai komisioner yang menjual barang elektronik milik PT Semeru melakukan transaksi selama bulan Agustus 2019 terkait dengan konsinyasi, yaitu sebagai berikut. Tanggal 4, penerimaan kiriman barang konsinyasi dari PT Semeru 15 unit TPLG dengan harga jual 4.800.000 per unit dengan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual. Untuk tanggal 4 itu tidak dicatat oleh komisioner, hanya dicatat dalam memorial saja. Ini jelas di penjelasan di atas tadi bahwa komisioner hanya membuat jurnal pada saat menjual barang konsinyasi, mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, dan mencatat pendapatan komisi serta mengirimkan uang ke pengamanan atau konsinyor. Jadi untuk tanggal 4 tidak di jurnal. Kemudian untuk tanggal 10 ada penjualan 10 unit TPLG dengan harga 4.800.000 per unit. Dan beban pemasangan 55.000 serta beban pengiriman 100.000. Maka jurnalnya ada 3 jurnal yang dibuat ya, yaitu yang pertama uang masuk sebagai kas, yang dikredit adalah konsinyasi masuk. Kenapa konsinyasi masuk? Karena di penjelasan di awal tadi bahwa seluruh transaksi barang konsinyasi akan ditampung oleh komisioner atau akan dicatat oleh komisioner dengan satu akun, yaitu konsinyasi masuk. Jadi barangnya itu yang terkait dengan barang konsinyasi akan dicatat sebagai konsinyasi masuk.
kemudian lawannya, entah itu nanti letaknya di debit atau di kredit, disesuaikan dengan akun yang terkait. Baik, kita lanjutkan. Tanggal 10 kas di debit 48 juta karena 10 unit kali 4.800. Kemudian konsinyasi masuk di kredit 48 juta, artinya barang keluar ya. Jadi IP-nya kan dijual kan sudah keluar artinya. Kemudian selanjutnya adalah di pencatatan biaya-biaya. Sama pencatatannya masih menggunakan akun konsinyasi masuk 155.000. Ini dijadikan satu ya antara beban pemasakan dan beban pengiriman. Kasnya di kredit sebesar 155.000. Kemudian jurnalnya yang lagi satu adalah mencatat pendapatan komisi. Nah, pendapatan komisi kenapa 9.600.000? Karena penjualannya kan 48 juta. Terus komisinya 20% dari harga jual. Jadi 20% dari 48 juta didapatkanlah 9.600.000. Jadi pendapatan komisi yang didapat oleh toko Gialu adalah sebesar 9.600.000. Jadi jurnalnya konsinyasi masuk di debit 9.600.000, pendapatan komisi di kredit 9.600.000. Kemudian tanggal 30 Agustus dikirimkan hasil penjualan kepada PT Semeru. Jadi toko Gialu mengirimkan laporan hasil penjualannya kepada PT Semeru. Kemudian dibayar beberapa hari kemudian. Jadi untuk jurnalnya ada dua jurnal. Yang pertama adalah menjurnal laporan yang dikeluarkan. Jadi ini yang tanggal 30 Agustus. Yaitu di mana dapat 38.245.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu uang yang disetor itu terdiri dari penjualan dikurangi biaya-biaya dikurangi pendapatan komisi. Total penjualannya kan 48 juta. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan 155.000 dan pendapatan komisinya yang didapat adalah 9.600.000. Maka uang yang akan disetor kepada PT Semeru adalah berjumlah 38.245.000. Jadi jurnal yang pertama konsinyasi masuk di debit 38.245 yang dikredit utang pada pengamanat. Nah, setelah itu kan dibayar beberapa hari kemudian barulah dicatat sebagai utang pada pengamanat di debit, kas di kredit. Ini tanggalnya kita anggap aja bayarnya besok ya, besoknya berarti tanggal 31 Agustus. Jadi utang pada pengamanat di debit, kas di kredit artinya sudah keluar ya. Baik, itu untuk contoh soal yang metode laba terpisah pencatatan yang dilakukan oleh komisioner. Kemudian baik, kita lanjut ke pencatatan akuntansi oleh komisioner dengan metode laba tidak terpisah. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh pengamanat sebelumnya, bahwa komisioner bila melakukan penjualan barang konsinyasi atau barang komisi ini dengan metode laba tidak terpisah itu sama dengan melaksanakan pembukuan perusahaan dagang biasa, penjualan biasa. Jadi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner akan dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan penjualan biasa. Jadi akunnya nanti akan normal-normal saja seperti di perusahaan dagang. Nah, komisioner membuat jurnal pada saat mengeluarkan biaya, kemudian saat penjualan barang konsinyasi atau komisi, kemudian saat mengirimkan laporan ke pengamanat serta mengirimkan uang kepada pengamanat. Jadi setiap terjadi penjualan akan dicatat akun penjualan diikuti dengan pengakuan pembelian atau harga pokok penjualan. Cara pengakuannya adalah mendebit akun pembelian atau HPP dan mengkredit utang pada pengamanat atau utang pemilik. Jadi utang
nanti nama akun utangnya itu misalnya pengamanatnya adalah PTA, maka yang dicatat adalah utang PTA. Jadi semua beban yang dikeluarkan oleh komisioner ditanggung oleh pengamanat dan dicatat akun utang kepada pengamanat, yaitu nama pemiliknya. Baik, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh. Ini masih soal yang sama, Tuku Gyalu yang tadi. Nah, sama pada tanggal 4 tidak dicatat, hanya dicatat di memorial saja. Kemudian bedanya pada tanggal 10 kan terjadi penjualan. Jurnalnya adalah biasa saja, seperti penjualan biasa. Kas di debit, penjualan di kredit. Kemudian tanggal 10 kan ada penjualannya sudah. Kemudian mencatat biayanya. Biayanya dicatat dengan nama akun utang PT Semeru atau utang si pemilik barang. Nah, ini sesuai dengan penjelasan bahwa semua beban yang dikeluarkan oleh komisioner ditanggung oleh pengamanat dan dicatat akun utang kepada pengamanat. Jadi sudah jelas bahwa kalau misalnya ada biaya yang dikeluarkan oleh komisioner, maka pencatatan di pembukuannya akan dicatat sebagai utang pengamanat. Jadi utang PT Semeru di debit, kas di kredit sebesar 155. Kemudian masih tanggal 10. Nah, kemudian untuk transaksi masih tanggal 10, untuk pencatatan harga pokoknya, HPP-nya, yaitu dicatat sebagai berikut, yaitu pembelian di debit, utang PT Semeru di kredit sebesar 38.400. Kenapa 38.400? Karena ini yang dihitung adalah hanya harga pokok penjualannya. Jadi harga pokok penjualannya atau pembeliannya dianggap oleh Tuku Gyalu adalah 38.400, bukan 48 juta. Karena kan penjualan didapat 48 juta. Kemudian di awal sudah ditentukan komisi penjualannya 20% dari harga jual, 20% dari 48 juta. Jadi mendapatkanlah 9.600.000. Jadi 48 juta dikurang 9.600.000, dapatlah hasilnya 38.400. Ini yang dinamakan dengan harga pokok pembelian, dicatat sebagai akun pembelian. Ini seperti penjelasan di awal bahwa setiap terjadi penjualan dicatat dalam akun penjualan, kan sudah dicatat dalam akun penjualan ini kan sudah. Kemudian diikuti dengan pengakuan pembelian atau harga pokok penjualan. Cara pengakuannya adalah dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit utang pada pengamanan. Jadi utang Tuku Gyalu kepada PT Semeru adalah sebesar 38.400. Kalau yang ini, yang biaya, kan Tuku Gyalu dulu membayarkan kepada yang pembelinya, pelanggannya. Pembayarannya itu dimasukkan sebagai utang PT Semeru. Nanti ini akan, kenapa dicatat sebagai utang pada PT Semeru? Karena nanti pada saat pengiriman uang, biayanya itu akan diganti oleh PT Semeru. Makanya sementara dicatat sebagai utang PT Semeru. Nah, kemudian yang ini, kenapa dicatat sebagai utang PT Semeru di kredit? Karena yang akan kita bayarkan adalah sekian, 38.400. Namun ini belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh Tuku Gyalu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di pengiriman atau pelaporan hasil penjualan kepada PT Semeru dan langsung dibayarkan secara tunai. Jadi yang masih dianggap terutang adalah 38.400. Kemudian kan tanggal 10 ada pengeluaran berupa biaya-biaya yang
talangi sementara oleh Tuku Gialu. Maka dari itu biaya itu akan diganti oleh PT Semeru, sehingga 38.400.000 yang harusnya kita bayarkan dikurangi 155.000 dulu sebagai penggantian biaya, barulah mendapat 38.245.000. Inilah yang akan Tuku Gialu setor kepada PT Semeru. Jurnalnya adalah utang PT Semeru di debit, kas di kredit sebesar 38.245.000. Jadi itu adalah contoh untuk komisioner dengan metode laba tidak terpisah. Jadi demikian materi yang Bapak berikan hari ini. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan latihan buat kalian, contoh soal. Soalnya bisa dilihat sebagai berikut, dan nanti Bapak akan share juga ke Google Classroom kalian. Nanti bisa dikerjakan dan diupload di sana. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.